Host. Oke, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Kepada MC, saya kembalikan kepada Mbak Pratnya Parameswari. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Profesor Dr. Wasis, Magister Sains selaku Direktur Pasca Sarjana UNESA. Yang kami hormati Profesor Dr. Nining Widya Kusnani, Master of Applied Science selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Yang kami hormati Profesor Dr. Suparji, Magister Pendidikan selaku Wakil Direktur Bidang Umum. Yang kami hormati Bapak Dr. Eko Haryono, Magister Pendidikan selaku Ketua Program Studi S2 Pendidikan Sains. Yang kami hormati para dosen pengampu mata kuliah studi lapangan atau internship, dan yang kami hormati seluruh panitia dan peserta sosialisasi. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhonya kita dapat menghadiri kegiatan sosialisasi internship atau studi lapangan dengan tema penguatan life skill dalam mempersiapkan program internship program studi S2 Pendidikan Sains. Perkenalkan, saya Pratnya Parameswari selaku Master of Ceremony untuk memandu sosialisasi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan sosialisasi hari ini yang terdiri dari pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA, dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Panitia, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mata kuliah internship oleh Ketua Program Studi S2 Pendidikan Sains, kemudian tanya jawab disertai dengan dialog antara dosen dengan mahasiswa, dan yang terakhir yakni penutup. Sebelum memulai sosialisasi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing demi keberkahan dan kelancaran sosialisasi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Hadirin dimohon untuk duduk tegap dan kepada yang bertugas disilahkan. Mohon maaf, suaranya.
Hadirin dipersilakan kembali ke posisi semula. Berikutnya yakni sambutan dari Ketua Pelaksana Sosialisasi Program Mata Kuliah Internship. Kepada Bapak Mas Alfat, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Wasis dan peserta sejarahnya, yang saya hormati Bapak Dr. Eko Haryono, MPD, selaku narasumber dan Kaprodi S2 Pendidikan Sains, beserta Bapak Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pula yang saya banggakan Bapak Ibu yang hadir sebagai hadirin pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat sedaya-dayanya, sehingga kita semua dapat berkumpul dengan keadaan yang bahagia, sehat, dan tentunya dengan keadaan yang sumringah seperti itu. Tidak lama yang saya sampaikan, mungkin yang pertama saya memohon maaf kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya Bapak Ibu dosen jika dalam mempersiapkan acara ini sangat mendadak sekali, seperti undangan baru dikirim tadi malam seperti itu. Saya mewakili rekan-rekan memohon maaf kepada Bapak Ibu dosen seperti itu. Kemudian yang kedua, sekilas membahas mengenai kegiatan ini adalah kegiatan di mana didasarkan pada ketidaktahuan kami sebagai mahasiswa S2 mengenai studi lapangan yang akan dilakukan nanti ke depannya di semester 3 nanti seperti itu. Jadi kami masih membayangkan seperti apa, apakah hanya ngajar, fokus ngajar, apakah ada yang lain, apakah bisa internasional atau bagaimana, seperti itu. Jadi kami mewakili teman-teman membuat acara seperti ini supaya mendapatkan gambaran dan dapat mempersiapkan diri baik dari segi fisik, finansial maupun dan sebagainya untuk dapat melakukan program studi dengan baik, seperti itu. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko yang telah mendukung dan Bapak Ibu dosen terselenggaranya acara webinar internship pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang cukup saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Mas Alfat. Untuk agenda yang berikutnya yakni acara inti, yaitu penyampaian materi dari Pak Eko yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan dialog terbuka bersama dosen pengampu mata kuliah internship. Untuk kegiatan ini akan dipandu oleh moderator kita. Kepada Bu Mirza Roma, disilakan. Baik, terima kasih Bu Ratnya. Untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi terkait program internship di S2 Pendidikan Sains. Kepada Bapak Dr. Eko Haryono, MPD, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. saya hormati pengampu mata kuliah internship, yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa. Hari ini momen yang sangat luar biasa yang kita dapatkan karena semakin lama kita ini seolah-olah semakin terbangun begitu ya, karena mungkin selama ini mahasiswa S2 Pendidikan Sains itu seperti, kalau bahasa saya itu macan tidur, jadi belum ada sinyal sama sekali, belum ada aktivitas yang tampak sama sekali. Tapi alhamdulillah angkatan 2021 ini sangat luar biasa karena memprakarsai berbagai macam event. Yang kemarin kita sudah mengadakan webinar pendidikan dalam level nasional gitu ya, dengan mengundang para ahli dari pusat kurikulum, dan hari ini divisi yang lain itu melaksanakan webinar untuk mata kuliah intensif. Saya secara pribadi sangat bangga dan berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Artinya kita sekarang mungkin sudah harus kembali ke hitoh gitu ya,
kembali ke jalan yang sebenarnya. Jadi mahasiswa itu ya memang harus mendukung semua program-program yang direncanakan oleh Prodi. Terus terang kita cukup berbeda atau sangat berbeda dibandingkan dengan Prodi S1. Kebetulan di sini ada Bu Mita Anggriani. Saya sangat terima kasih Bu Mita yang hari ini hadir, dan kemarin mohon izin Bu Mita saya undang untuk mendampingi mata kuliah internship sesuai dengan pertimbangan karena Bu Mita sangat berpengalaman dalam mengelola manajemen kemahasiswaan. Di samping itu juga harapannya nanti bisa lebih memberikan sentuhan yang lebih bernuansa terhadap mahasiswa kita, sehingga pada saat nanti kembali ke masyarakat benar-benar sudah siap. Termasuk juga ada Ibu Titin selaku UPM Prodi, kemudian ada Bu Utia, ada Pak Karmin, ada Ibu Syifa, ada Pak Budi, yang insya Allah semuanya sudah kita persiapkan, kita pilihkan Bapak Ibu dosen yang care dan respect dengan semua program Prodi, sehingga benar-benar sangat sesuai seperti apa yang sudah kita rencanakan dalam kurikulum. Bapak Ibu, mungkin juga perlu kami sampaikan, terus terang kami kemarin ketemu dengan Pak Direktur, tapi saya secara pribadi belum berani untuk mengganggu beliau, untuk meminta beliau bergabung di agenda kita pada kesempatan hari ini, karena beliau baru pulang dari haji dan masih banyak tamu yang berdatangan. Ya, kita insya Allah saya akan melaporkan kepada beliau agenda kita pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah mata kuliah intensif yang kita komunikasikan pada kesempatan ini merupakan new internship, ya. Jadi akan sangat unik dan sangat berbeda dibandingkan dengan mata kuliah intensif yang sebelumnya. Sehingga beberapa informasi yang disampaikan oleh Pak Mas Alfat yang disampaikan tadi, insya Allah akan bisa kita komunikasikan. Mohon izin saya akan share materi saya seperti yang sudah saya siapkan supaya bisa dilihat oleh Bapak Ibu yang lain begitu ya. Kelihatan Bapak Ibu ya slide-nya ya? Iya, Bapak. Oke, jelas ya. Iya, Oke, Bapak. terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang akan saya sampaikan hari ini terkait dengan internship, sebuah representasi kurikulum merdeka di Pasca Sarjana UNESA. Mohon maaf mungkin sedikit berbeda dengan tema yang disampaikan oleh Pak Alfat di dalam surat yang disampaikan ke saya kemarin, karena karakternya nanti akan terintegrasi dalamnya, dan saya akan lebih menonjolkan ya representasi kurikulum merdeka yang selama ini menjadi pertanyaan. Kalau UNESA itu kampus merdeka, mungkin Bu Mita sudah sangat berpengalaman mengelola di S1. Tapi kalau di S2 itu seperti apa? Ini yang sangat unik begitu ya. Sehingga ada beberapa mata kuliah yang bisa kita titipkan untuk mengimplementasi kurikulum merdeka. Salah satunya adalah mata kuliah internship. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan mata kuliah internship, mungkin kita akan berangkat dari konsep revolusi industri yang berkembang dari industri 1.0 hingga 4.0. Jadi kalau kita perhatikan, dan ini sudah merupakan sebuah isu yang umum begitu ya, artinya terdapat sebuah transisi dan transformasi sendi-sendi kehidupan yang dulu mungkin lebih terfokus pada manusia, tapi sekarang sudah lebih ditekankan pada cyber, physical system, Internet of Things, dan networks. Nah, perubahan ini merupakan tantangan yang sifatnya masif, yang harus bisa dijawab oleh semua alumni kita.
Artinya, saya selaku prodi berusaha sedemikian rupa bersama-sama Bapak Ibu dosen untuk membekali Bapak Ibu mahasiswa semua dengan pengetahuan, keterampilan, maupun karakter yang nantinya benar-benar bisa menjawab tantangan di revolusi industri pada era yang sekarang. Kenapa? Karena apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu saat ini sangat berbeda dengan apa yang dihadapi di masa-masa sebelumnya. Nah, ini merupakan sebuah perubahan yang harus kita jawab dengan pembelajaran yang kita persiapkan di Prodi Pendidikan Sains. Bapak Ibu sekalian, tantangan kita sangat besar kalau boleh saya sampaikan pada periode yang sekarang. Prodi Sains mendapatkan tantangan dari menurunnya jumlah mahasiswa kita, walaupun mungkin ada faktor internal yang mempengaruhi, yaitu Prodi Sains sekarang sudah pecah menjadi 3 prodi baru, bahkan ini sebentar lagi ada 4 prodi baru yang akan muncul secara bersama-sama, yaitu ada Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Kimia, Prodi Sains sendiri, kemudian yang sebentar lagi adalah Prodi Pendidikan Fisika. Artinya, pada saat munculnya prodi-prodi baru, otomatis konsentrasi kita juga menjadi semakin terpecah. Jadi jumlah mahasiswa yang dulu terakumulasi di Prodi Sains dari kimia, fisika, biologi, sekarang sudah mulai terurai. Yang biologi mungkin lebih condong mengambil di pendidikan biologi. Yang kimia, yang pendidikan mungkin masih bisa ke sains, tapi yang kimia murni cenderung memilih yang kimia. Nah, sebentar lagi fisika ini akan pecah. Fisika yang fokus pada pendidikan fisika maka akan mengambil di prodi pendidikan fisika. Sehingga akan semakin sedikit jumlah mahasiswa di prodi pendidikan sains. Nah, saya tidak tahu bagaimana strategi Kaprodi yang akan datang untuk mempersiapkan semuanya. Jadi yang jelas kemarin kita mendapatkan pendaftar itu sekitar 26 mahasiswa, sehingga kalau Bapak Ibu memperhatikan di jadwal mata kuliah yang sudah saya buat, itu hanya ada 2 kelas untuk angkatan 2022. Karena sangat tanggung gitu ya, kalau dijadikan 3 kelas tidak mungkin, kalau 1 kelas kebanyakan, akhirnya kita putuskan 2 kelas. Itu pun sudah tidak lagi kita kondisikan dalam konsentrasi, tapi semuanya berbasis pada pendidikan sains. Nah, nanti silakan Bapak Ibu kalau misalnya memang bidangnya adalah fisika, maka mungkin orientasi risetnya pada fisika. Karena kalau saya cermati dari berbagai pengalaman di prodi-prodi yang lain, yang sama-sama berbasis pada pendidikan sains atau IPA, rata-rata semuanya terfokus pada pendidikan sains. Jadi tidak ada istilah konsentrasi. Semuanya sama. Tinggal bergantung mahasiswa bagaimana mahasiswa itu fokus pada substansi keilmuannya. Nah, ini gambar revolusi industri yang mungkin seringkali sudah kita dapatkan pengalaman ini. Bapak Ibu sekalian, gelombang perubahan revolusi industri juga bisa kita lihat bahwa mulai banyak jenis pekerjaan yang hilang, keterampilan yang diajarkan saat ini menjadi tidak berguna di masa depan atau unlearn. Nah, ini juga perlu untuk kita perhatikan. Jadi apa yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bisa jadi itu akan terkerdilkan karena pertumbuhan hal-hal baru di masyarakat kita sebagai salah satu representasi gelombang perubahan revolusi industri. Sehingga kita perlu untuk menyiapkan semuanya, gitu ya. Termasuk juga muncul pekerjaan baru yang memerlukan keterampilan baru atau learn, ya kan? Terus kemudian diperlukan cara kerja baru, yaitu alih teknologi pada semua jenis pekerjaan atau relearn. Jadi ada unlearn, ada learn, ada relearn. Ini merupakan konsep-konsep basic yang perlu untuk kita persiapkan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan dalam konsepsi pengalaman belajar yang diperoleh Bapak Ibu selama ini, mungkin masih perlu untuk kita kembangkan lagi. Dalam rangka apa? Untuk mempersiapkan semuanya, yaitu terkait dengan industri 4.0 dan salah satu isu yang mungkin saat ini lagi tren dibicarakan, yaitu VUCA. Ya, VUCA.
Nah, ini merupakan hal penting yang perlu untuk Bapak Ibu perhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, VUCA itu apa? Nah, ini mungkin perlu juga kita ketahui ya sebagai referensi yang cukup baru ya. VUCA itu singkatan dari volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguous. Jadi volatil itu apa? Jadi kebutuhan lingkungan yang kita reaksi dengan cepat gitu ya. Yang mungkin perubahannya tidak bisa kita prediksi, ya kan? Tidak bisa kita kontrol. Jadi kalau mungkin teman-teman dari bidang kimia mungkin sering mendengar kata-kata volatil. Ini ada Pak Karmin, Bu Tia mungkin bisa menjelaskan tentang konsep volatil. Gitu. Tapi istilah volatil itu digunakan untuk menjelaskan perubahan yang begitu cepat. Perubahan yang begitu cepat. Kemudian uncertain. Ini kalau di uncertain, ketidakpastian ya. The environment requires you to take action without certainty. Tanpa kepastian. Jadi seolah-olah kita ini kayak orang berjalan gitu tanpa tanpa cahaya. Jadi kita sulit untuk memutuskan kita harus melangkah kemana. Artinya ini juga perlu untuk menjadi perhatian kita. Terus kemudian kompleks ya. The environment is dynamic with many interdependencies ya. Sangat banyak ketergantungan gitu ya. Jadi lingkungan kita sangat dinamis. Kemudian ambiguous ya, ambiguous. Jadi lingkungan unfamiliar outside of your expertise. Jadi mungkin kalau kita perhatikan di dalam konteks kita, jadi lingkungan itu menjadi unfamiliar, jadi tidak kita kenali karena di luar ekspektasi kita. Nah, kita sering dibuat kebingungan, kita ini harus melangkah kemana. Ini yang dikatakan sebagai VUCA. Nah, VUCA ini lahir ya karena semakin besarnya gelombang transformasi yang kita hadapi. Artinya, sudah saatnya memang kita mentransformasi konsep kita untuk menjawab semua tantangan-tantangan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan hal tersebut, mungkin kita juga perlu melihat bagaimana isu revolusi digital yang berkembang di masyarakat kita gitu ya. Jadi digitalisasi telah merevolusi seluruh sendi kehidupan. Ya, ini merupakan kenyataan-kenyataan yang harus kita jawab. Kenyataan-kenyataan yang harus kita jawab. Alangkah merananya ya kita pada saat di zaman yang carut-marut seperti sekarang, tapi kita tidak memiliki konsepsi yang jelas, tidak memiliki kesiapan yang baik, gitu ya, tidak punya kemampuan yang baik dalam menjawab semuanya. Nah, ini rasanya sangat memerlukan pengalaman yang kita dapatkan dari bangku kuliah ataupun pengalaman di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan upaya kita untuk mempersiapkan semuanya, maka Bapak Ibu kalau kita perhatikan rata-rata teman-teman mahasiswa S2 ini kan semuanya sudah atau hampir 75% sudah bekerja, ya kan? Sudah bekerja. Tapi kalau kita cermati kembali, apakah kita ini sudah terkategorikan sebagai SDM yang unggul? Nah, ini juga perlu untuk menjadi pertimbangan kita, bagaimana kita mampu untuk mempersiapkan diri kita menjadi SDM yang unggul. Karena Bapak Ibu untuk kuliah di pendidikan sains tidak hanya memfasilitasi Bapak Ibu menjadi seorang guru, tapi Bapak Ibu bisa berkembang lebih luas gitu ya. Bapak Ibu bisa menjadi seorang peneliti, Bapak Ibu bisa menjadi seorang konsultan pendidikan, Bapak Ibu bisa menjadi seorang praktisi pendidikan, Bapak Ibu bisa menjadi seorang dosen dan seterusnya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian dan perlu untuk kita respon dengan baik. Pada saat Bapak Ibu nanti sudah lulus dan menyandang gelar magister pendidikan, maka Bapak Ibu itu sudah layak untuk mengajar pada level pendidikan tinggi. Ya, walaupun mungkin masih ada yang mau mengajar di tingkat dasar, tingkat menengah, ya boleh saja. Tapi sebenarnya kalau misalnya diukur dari kecakapan, Bapak Ibu itu sudah kami siapkan untuk mampu mengelola atau mengajar di pendidikan tinggi. Ya memang kalau misalnya dihitung secara kapasitas gitu ya, ibaratnya masih BEP ya.
break-even point. Jadi antara yang masuk dengan yang keluar itu masih sama. Antara kemampuan dengan kebutuhan itu masih sama. Nah, supaya lebih siap lagi, maka Bapak Ibu harus mengembangkan kompetensi pada level yang lebih tinggi lagi. Jadi melanjutkan lagi di jenjang S3. Tapi paling tidak untuk kesiapan awal sudah kita berikan. Saya sempat melihat teman-teman kita alumni S2 Sains yang langsung melanjutkan. Di S3 ada Bu Sri Wahyuni, kalau tidak salah, itu salah satu mahasiswa yang langsung melanjutkan dan ternyata juga luar biasa. Jadi pada saat sebelum beliau melanjutkan di S3 sudah ditawari untuk mengajar di perguruan tinggi walaupun di swasta. Saya rasa sekarang swasta maupun negeri tidak masalah, Bapak Ibu. Artinya pertanyaan kita apakah kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, maka akan bisa terjawab. Nah, makanya pada kesempatan sekarang kita mencoba untuk mendesain bagaimana pembekalan terhadap teman-teman mahasiswa itu bisa kita siapkan dengan jauh lebih baik dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan pada konsep yang ada dalam slide ini, mungkin ini merupakan informasi yang normatif ya, tapi saya rasa penting sekali karena dalam konsep untuk menyiapkan menjadi seorang pekerja unggul, menjadi seorang sumber daya manusia yang unggul, maka pendidikan karakter tidak bisa kita abaikan. Sehingga Bapak Ibu mungkin walaupun Bapak Ibu sudah menempuh pendidikan di sekolah tinggi, tapi mohon tetap bisa mengembangkan diri dengan baik, membangun diri dengan baik, terutama dari aspek karakternya. Nah, itu bisa kita implementasikan dalam perilaku kita. Karena pada studi di tingkat pasca sarjana, mungkin karakter sudah tidak lagi disampaikan secara langsung ya, karena karakter sudah menjadi muatan yang mungkin perlu untuk direpresentasikan oleh Bapak Ibu mahasiswa. Karena ini sangat penting ya. Terus kemudian pemberdayaan teknologi. Kalau kita perhatikan salah satu penciri dari produk kita adalah teknologi, pedagogi, dan content knowledge. Nah, ini yang berkali-kali saya sampaikan di kelas Bapak Ibu yang sering dalam menyusun karya akhir, ya, tesis, itu seringkali belum berbeda dibandingkan dengan prodi yang lain, ya, seperti di manajemen pendidikan maupun di teknologi pendidikan. Nah, untuk membedakan, maka saya sampaikan, content knowledge menjadi pertimbangan. Sehingga pada saat kita menulis tesis, ya kan, maka nuansa kontennya itu harus terasa. Ya. Jadi seperti yang sering saya cermati dengan Bapak Ibu penguji tesis misalnya, itu kadang-kadang materi itu tidak dibahas sama sekali, jadi seolah-olah hanya menjadi pelengkap saja. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Jadi silakan, karena konten itu menjadi ciri. Kemudian orientasi pada teknologi sudah juga perlu untuk kita pertimbangkan. Jadi ini merupakan salah satu karakter yang mungkin membedakan antara prodi pendidikan sains dengan prodi-prodi yang lain di pasca sarjana Unesa. Terus kemudian investasi inovasi gitu ya. Ini mungkin kaitan dengan kebijakan lembaga kita, kemudian penciptaan lapangan kerja. Nah, ini juga perlu untuk kita persiapkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita perlu menghidupkan kembali ikatan alumni kita supaya kita bisa saling tarik gitu ya. Kita menciptakan sinergitas yang baik, terus kemudian komunikasi yang baik antar alumni, saling memberikan informasi. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang saat ini sudah mendapatkan kesempatan itu bisa berbagi informasi pada teman-temannya supaya bisa mengikuti jejak, ya kan? Misalnya ada peluang pekerjaan, ada informasi pekerjaan, silakan disampaikan. Karena ini sangat penting, sangat penting. Maka pada demikian Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu sekolah di prodi pendidikan sains, apapun capaian Bapak Ibu itu menjadi capaian kami. Pada saat Bapak Ibu tidak mendapatkan pekerjaan, misalnya, maka menjadi catatan buruk bagi kami. Apa saja yang kami lakukan kok sampai mahasiswa tidak bisa mendapatkan pekerjaan begitu. Sehingga perlu saya sampaikan bagaimana caranya supaya Bapak Ibu itu bisa dikenal masyarakat, bisa dinilai masyarakat.
dan bisa diberdayakan oleh masyarakat dengan level yang sesuai. Karena kalau misalnya mahasiswa S2 itu kan kalau dalam level KK ini level 8 mestinya. Penghargaannya juga setara itu. Nah, penghargaan Bapak Ibu menjadi laporan kami. Kami menyampaikan ini loh produk yayasan di Prodi Pendidikan Sains. Mahasiswa kami waktu tunggu pekerjanya sekian bulan misalnya, tidak sampai bertahun-tahun tidak. Nah, ini yang perlu untuk saya sampaikan. Artinya apa yang Bapak Ibu lakukan itu sangat berkaitan dengan kinerja kami. Sehingga mohon Bapak Ibu mahasiswa selalu berkomunikasi dengan Prodi. Jadi sampai memutuskan rantai silaturahmi ya, atau tali silaturahmi dengan kami sehingga kami tidak bisa monitor progresnya. Pada saat kami membutuhkan informasi kan direspon. Ya kan dengan harapan apa yang Bapak Ibu sampaikan yang terbaik begitu ya. Bapak Ibu bisa mengembangkan diri menjadi sosok yang bisa menginspirasi masyarakat. Nah, itu merupakan prestasi tidak hanya untuk Bapak Ibu saja, tapi termasuk untuk kami sebagai pengelola prodi, ya kan? Terus kemudian ada deregulasi dan debirokratisasi ini terkait dengan kebijakan pemerintah. Namun pada saat ikatan alumni bisa kita kondisikan dengan baik, maka kita akan bisa membangun piramid baru untuk prodi S2 Pendidikan Sains dan alumninya, sehingga semuanya akan bisa sukses. Semuanya akan bisa sukses. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan catatan dari Badan Pusat Statistik. Ya, ternyata kita mengalami peningkatan pengangguran. Nah, ini perlu untuk direspon oleh Bapak Ibu semua bahwa apapun alasannya, sekolah tetap menghendaki bisa mengantarkan Bapak Ibu bekerja di tempat yang terbaik. Ya, di tempat yang terbaik. Artinya sesuai dengan posisinya, sesuai dengan salary-nya, itu merupakan representasi tempat yang terbaik. Nah, kami berharap itu. Kalau kami sampaikan untuk alumni pendidikan sains, insya Allah sudah luar biasa. Saya, Bu Uti, Pak Karmin, termasuk alumni S2 Pendidikan Sains yang sekarang sudah mengelola di prodi S2 Pendidikan Sains, gitu ya, mengajar maupun membimbing Bapak Ibu semuanya. Terus salah satu tokoh Jawa Timur, Pak Rizky, itu juga merupakan alumni S2 Pendidikan Sains, gitu ya. Jadi kalau dia dari situ, kita sangat berbahagia karena alumni kita sukses ya mendapatkan tempat bekerja yang layak. Tapi pada saat kita mencoba untuk melihat, ya mungkin masih ada teman-teman kita yang belum mendapatkan kesempatan bekerja secara tepat. Nah, ini artinya menjadi pertimbangan teman-teman yang mungkin berada dalam ikatan alumni bisa saling memotivasi, ya, bisa saling berikan kesempatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, problematikanya seperti ini. Ya, kita tetap tidak bisa lepas dari dunia industri. Nah, dalam catatan slide ini, dunia industri mengharapkan satu hal, yaitu kompetensi. Nah, ini penting sekali. Sehingga pada saat hanya ijazah yang dimiliki oleh seorang mahasiswa tanpa kompetensi, maka ya tidak akan bisa berbunyi apapun gitu ya. Walaupun lulusan S2, tapi kalau misalnya hanya sekedar lulus, ya sayang Bapak Ibu, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, mohon maaf ya. Mungkin Bapak Ibu melihat prodi S2 Pendidikan Sains jika dibandingkan dengan prodi-prodi lain relatif lebih kompleks, kemudian relatif lebih sulit, walaupun kami tidak ada itikat untuk mempersulit Bapak Ibu, tapi dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kompetensi yang sebenarnya. Ya kan? Kompetensi yang sebenarnya. Jadi harapannya kompetensi itu bisa merepresentasi ijazah S2 yang Bapak Ibu dapatkan. Jangan sampai pada saat sudah bergerak MPD, terus menjadi rujukan bagi masyarakat, tapi Bapak Ibu tidak mampu berbicara banyak. Ya. Pada saat diminta untuk memberikan pertimbangan, tidak bisa. Pada saat diberikan masalah, tidak bisa memberikan solusi. Pada saat diharapkan bisa menjadi contoh, tidak bisa berperan sebagai seorang sosok. Nah, ini yang sangat-sangat tidak kita harapkan, begitu ya. Apapun alasannya, kami sangat bertanggung jawab terhadap apa yang akan Bapak Ibu dapatkan. Sehingga bukan ingin kami untuk mempersulit atau memperlambat proses studi Bapak Ibu,
Tapi harapannya kompetensi yang bisa kami bangun itu benar-benar sesuai, benar-benar appropriate dengan ijazah yang Bapak Ibu dapatkan. Karena masyarakat akan melihat kompetensinya Bapak Ibu. Ya kan? Itu sebagai pertimbangan utama apakah Bapak Ibu nanti akan layak untuk menempati sebuah posisi dalam dunia industri atau tidak. Nah, ini yang penting sekali untuk kita perhatikan. Sehingga mohon maaf, mungkin perlu kami sampaikan dalam upaya kita untuk mendongkrak itu semua, kami bersama-sama Bapak Ibu dosen bersepakat untuk membekali Bapak Ibu secara maksimal, gitu ya, secara maksimal. Jadi kita pasang target paling tinggi dulu. Pada saat nanti Bapak Ibu tidak mampu, baru kami akan turunkan target itu. Ya kan? Kalau belum mampu lagi, kita turunkan lagi sampai batas yang paling standar. Kalau standar tidak mampu, ya mohon maaf, kita tidak bisa menurunkan di bawah standar gitu ya. Ya mungkin kita akan berhentikan dengan hormat begitu ya. Misalnya sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan studi. Ya kan? Tapi insya Allah itu tidak akan pernah terjadi. Kami insya Allah akan total untuk mendampingi Bapak Ibu selama ada komunikasi yang baik antara kami selaku pembimbing dan Bapak Ibu selaku mahasiswa. Kami sudah mempersiapkan skenario yang luar biasa memberikan dosen pembimbing pada Bapak Ibu di semester awal, semester 2. Tujuannya apa? Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan semua prasyarat untuk bisa menyelesaikan tesis. Ya, mulai dari menyusun proposal, menulis publikasi, baru menyusun tesis. Ini kami persiapkan dan akhirnya menjadi rujukan dari prodi-prodi yang lain, ya kan? Termasuk yang semula dosen penasihat akademik adalah Kaprodi, di semester 2 awal kita ubah dosen pembimbing satu tesis. Pertimbangannya apa? Supaya dosen pembimbing bisa mengikuti progres mahasiswa. Nah, ini yang sangat menjadi langkah-langkah efektif yang sudah kita lakukan begitu ya. Tapi namun demikian ya belum semua Bapak Ibu mahasiswa merasa siap dengan perubahan-perubahan itu, sehingga kalau saya lihat di angkatan 2018, angkatan yang paling kritis, itu masih ada sekitar 11 mahasiswa yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan tesisnya. Kemarin masih mendapatkan ampunan 1 semester gitu ya, dan saya lihat masih ada beberapa yang belum ujian proposal. Saya sudah tidak bisa berbicara banyak karena saya sudah memaksakan sedemikian rupa dalam batas-batas wajar supaya Bapak Ibu mahasiswa angkatan 2018 bisa bersegera untuk menyelesaikan tesisnya. Tapi semuanya kembali pada individu masing-masing. Pada saat kita berikan istilahnya motivasi, tapi Bapak Ibu merasa tidak begitu memperhatikan, ya dengan berbagai macam alasan, ya sudah akan kembali pada keadaan awal, ya tetap saja tidak ada perubahan. Nah, saya berharap angkatan 2021 tidak seperti itu. Saya sangat bangga kemarin karena ada beberapa mahasiswa yang menawar. Ini mungkin perlu saya sampaikan kepada Bu Mita, Bu Titin, Bu Tia, Pak Karmin, kemudian Pak Budi, Bu Siva. Ini sudah ada yang ingin ujian tesis di semester 3. Saya berikan kesempatan, silahkan. Ya. Tapi pastikan, ya pastikan. Walaupun mungkin mata kuliah tesis tidak saya munculkan di semester 3, angkatan 2021, tapi bisa mengambil di angkatan 2020. Jadi bisa memprogram di sana. Ya. Nah, dengan catatan kita sudah tahu bisa mengukur ya, kita bisa mengukur. Walaupun saatnya tidak selesai ya tidak ada pengaruhnya karena tesis adalah mata kuliah istimewa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mempersiapkan dengan baik, maka silakan dipertimbangkan. Jika saat ini masih belum menulis proposal, ya tidak usah program tesis dulu. Tapi ada beberapa mahasiswa yang sudah melakukan itu. Bu Dela ini sudah yang saya tahu karena bimbingan saya. Terus kemudian ada beberapa yang kemarin menanyakan Bu Lailatul ya, atau siapa itu, yang kemarin juga meminta pertimbangan ke saya. Ya, saya berharap kita segera menyelesaikan studi ini, jangan berlama-lama Bapak Ibu. Angka hasil hitung kami berdasarkan program akreditasi
ternyata angka kelulusan kita masih mencapai 2,7 tahun. Artinya 5 semester lebih. Itu rata-rata. Itu rata-rata. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa menekan itu. Kalau bisa maksimal 2 tahun atau 4 semester. Ya. Nah, itu yang bagus. Ya. Tapi dengan catatan tetap sesuai dengan kompetensi yang kita standarkan. Kompetensi yang sudah kita siapkan. Jadi jangan sampai maunya 3 tahun, maunya 1,5 tahun atau 3 semester, atau 2 tahun, 4 semester, tapi asal-asalan ya saya tidak mau, tidak boleh. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus berkomitmen karena semuanya akan kembali untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu memiliki kompetensi yang bagus, maka Bapak Ibu akan menjadi rebutan di pasar, di masyarakat gitu ya. Karena dinilai punya kompetensi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sedang demam dengan kurikulum merdeka. Makanya saya pilih ini sebagai salah satu tema yang kita bicara pada kesempatan hari ini. Baik itu secara representatif maupun secara aktif. Ya. Salah satu bentuk aktivitas kita dalam mengimplementasi kurikulum ini di mata kuliah internship. Ya kan? Mata kuliah internship. Namun demikian, untuk Bapak Ibu yang nantinya akan dianggap menjadi sumber referensi bagi masyarakat, mohon untuk belajar tentang kurikulum merdeka. Saat ini mungkin saya, Bu Titin, Bu Utin sedang mendampingi Bapak Ibu PPG yang sedang berjibaku dengan kurikulum merdeka juga. Nah, mohon Bapak Ibu, walaupun mungkin belum mendapatkan waktu di perkuliahan kemarin, tapi silakan belajar sendiri, silakan menggali sendiri. Bahkan kalau perlu bisa dipilih sebagai salah satu referensi dalam penelitian tugas akhir atau tesis. Karena aplikasi kurikulum merdeka ini masih sangat langka ya, karena dia merupakan kurikulum baru dan belum ada contohnya. Kemarin ada salah satu mahasiswa itu yang sedang ujian proposal, kami arahkan untuk menghasilkan perangkat berbasis kurikulum merdeka. Nah, ini saya rasa satu hal yang sangat menarik. Ya. Jadi salah satu pesan penting yang perlu saya sampaikan di sini adalah kurikulum merdeka sudah kita implementasi dalam pembelajaran di bahasa sarjana, di prodi sains, ya kan? Nah, sekarang tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa juga menguatkan bahwa Bapak Ibu bisa mengaplikasikan kurikulum merdeka di lapangan pekerjaan nanti. Sehingga mohon Bapak Ibu bisa mempelajari secara mandiri dan bisa mengkonsultasikan. Nanti terkait dengan mata kuliah ini, kami akan mempersiapkan di mata kuliah pengembangan kurikulum untuk membekali mahasiswa yang baru dengan kurikulum merdeka juga. Oke, Bapak Ibu sekalian, karakteristiknya mungkin sepintas saja. Intinya adalah kita berusaha untuk memberikan kebebasan bagi peserta didik kita dalam belajar, begitu ya, dengan menyesuaikan dengan konteks yang berkembang sekarang, ya kan? Lebih membekali mereka pada kompetensi yang diperlukan dalam era yang sekarang. Kalau yang kemarin ya sudah kita gunakan sebagai referensi. Nah, sekarang menjadi tantangan kita bagaimana menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan mahasiswa kita untuk mampu menjawab tantangan yang berkembang di era sekarang maupun yang akan datang. Ini yang saya rasa penting sekali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana dunia industri, baik industri pendidikan itu berkembang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita tidak bersegera untuk mempersiapkan diri kita, membekal diri kita, maka kita akan ketinggalan kereta gitu ya. Walaupun kita berijazah, namun dianggap kompetensi kita tidak sesuai. Sehingga masih ada waktu, maka Bapak Ibu saya persilahkan untuk membekali diri dengan baik terkait dengan kemerdekaan dalam belajar maupun kemerdekaan dalam mengajar. Bagi Bapak Ibu yang fokus dalam bidang pembelajaran. Kenapa? Karena dalam konteks ini kita memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa berkembang. Baik dalam konteks menjadi seorang pengajar, ya termasuk dosen, guru, dan seterusnya, atau mengembangkan diri sebagai praktisi maupun konsultan pendidikan atau yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya seperti ini. Jadi kita memberikan hak untuk anak didik kita supaya dia bisa berkembang sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya. Nah, ini yang kadang-kadang secara manajerial itu cukup mengkhawatirkan. Karena kita sekarang ini sudah tidak bisa
mohon maaf kalau saya mengatakan rada-rada memaksakan gitu ya, nggak bisa. Jadi semuanya harus kembali pada passion, ya kan? Kembali pada selera, kembali pada taste. Nah, ini yang mungkin cukup harus kita adaptasikan dengan kondisi kita. Sekolah diberikan hak untuk mengembangkan kurikulum operasional lebih fleksibel dan memfasilitasi untuk mengembangkan diri peserta didik sesuai dengan passion-nya. Ini dilakukan oleh sekolah. Nah, ini dari pengetahuan kita yang harus kita pahami. Termasuk yang saat ini akan kami lakukan dalam menyiapkan Bapak Ibu untuk mengikuti program intensif. Kita mengacu pada konsep kurikulum merdeka. Bagaimana Bapak Ibu nanti akan memutuskan bentuk intensif apa yang paling sesuai yang akan Bapak Ibu lakukan. Walaupun mungkin ada beberapa permintaan tanpa harus mempengaruhi hak yang harus Bapak Ibu dapatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah mata kuliah intensif. Wajib di program mahasiswa S2 pasca sarjana semuanya ya, baik yang DIK maupun non-DIK pada semester ketiga. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu menawar, Pak, apakah boleh saya mengambil mata kuliah intensif di semester sebelumnya? Tidak boleh, karena ini sudah menjadi keputusan. Nah, apa yang kami lakukan yaitu melatih Bapak Ibu untuk bisa menerapkan kemampuan dan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang berkembang di masyarakat secara langsung. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena saya melihat dari laporan intensif yang dilakukan, yang dibuat oleh Bapak Ibu, itu belum merepresentasi satu bentuk penyelesaian masalah di situ. Ya kan? Jadi masih sebatas rutinitas yang dilakukan. Nah, sekarang kita mencoba mulai menajamkan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bisa Bapak Ibu tawarkan untuk kita selesaikan. Yang lain, memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan lapangan untuk mendukung kegiatan penelitian. Nah, ini merupakan side impact. Harapannya Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktek kegiatan lapangan atau intensif, Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk mendukung kegiatan penelitian. Baik itu dari sudut pandang, baik itu dari sisi data awal yang dikumpulkan untuk kebutuhan publikasi, ataupun mungkin yang lain, misalnya mengembangkan instrumen misalnya, atau yang lain. Nah, ini adalah karakteristik mata kuliah intensif yang sedang kita persiapkan. Nah, apa sih isinya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini memberikan kesempatan, jadi mata kuliah ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bisa mengembangkan diri berdasarkan latar belakang keilmuan. Bisa melaksanakan praktik mengajar pada lembaga pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, atau pendidikan tinggi. Kalau Bapak Ibu nanti mungkin tidak sampai di tingkat dasar ya, karena kita bukan Dikdas. Biasanya kalau guru SMP ya ngambilnya SMP, yang guru SMA, SMA. Terus yang ingin melakukan praktek di tingkat pendidikan tinggi, silakan. Nanti akan kita komunikasikan, kita kondisikan. Atau ini pilihan yang berikutnya, memberikan pelatihan pendampingan workshop magang di lembaga tertentu, ya kan? Misalnya Bapak Ibu memberikan pelatihan pendampingan workshop, ya kan? Atau magang di lembaga tertentu, misalnya di LPMP atau PBMP, ataupun di lembaga lainnya, MGMP misalnya, silakan, itu juga bisa, ya kan? Terus kemudian mengikuti kegiatan di luar negeri, misalnya ada sit-in, ada short course, ada creationing, atau bisa menjadi presenter seminar internasional di luar negeri. Jadi ini merupakan pilihan-pilihan yang bisa Bapak Ibu ambil. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, kita, prodi kita, insya Allah dalam waktu dekat akan menghadapi akreditasi internasional ASEAN. Salah satu yang sangat kurang adalah student mobility, ya, atau mobilitas mahasiswa, terutama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan luar negeri, ya, atau berhubungan dengan luar negeri. Nah, artinya nanti kita akan sepakati di antara Bapak Ibu yang sudah memiliki pekerjaan, misalnya sudah bekerja menjadi guru, rasanya mungkin akan agak sulit untuk bisa memilih poin yang ketiga atau empat, ya, kecuali kalau misalnya Bapak Ibu merelakan, Pak, kelihatannya saya sudah tidak cocok dengan pekerjaan saya ingin
berkembang, saya ingin mengembangkan diri misalnya, silakan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak bisa meninggalkan tugas mengajarnya, maka mungkin praktiknya bisa memutuskan untuk mengambil praktik mengajar gitu ya, atau pelatihan pendampingan. Nah, ini kalau yang pertama sudah sering kita lakukan, tapi yang nomor 2, 3, 4. Nomor 2 ini jarang, nomor 3 belum, nomor 4 belum. Nah, nanti saya berharap Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, memilih yang mana untuk bisa melaksanakan itu. Beberapa saat kemarin saya mendapatkan informasi dari Ibu Wadir 1, saat ini sedang dipersiapkan komunikasi intensif dengan Saudi Arabia, yang nantinya diharapkan ada mahasiswa kita yang melaksanakan student mobility ke sana, ya kan? Terus kemarin kami juga sudah melakukan komunikasi intensif dengan Kazakhstan. Nanti kita juga berharap ada kesempatan bagi mahasiswa kita yang bisa berangkat ke sana, gitu ya. Dan mungkin nanti kita akan mencoba untuk mencari peluang-peluang yang lain. Kemarin Pak Ilham sempat mengikuti short course online ya Pak Ilham ya, dengan Amerika. Lah nanti akan kita diskusikan bagaimana itu bisa menjadi laporan internship. Oke Bapak Ibu sekalian, tujuan mata kuliah seperti yang ada di slide ini. Jadi intinya kita ingin meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu terarah untuk bisa menemukan masalah maupun data yang berguna dalam penulisan tesis, mendapatkan masukan untuk umpan balik dalam menyempurnakan kurikulum yang kami siapkan dalam kurikulum prodi, terus merupakan representasi dari pengabdian kepada masyarakat atau tridharma, terus kemudian untuk menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diberi selama intensif ke dalam praktik manajemen, pembelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari ini sebagai tujuan jangka panjangnya. Terus mengembangkan pengetahuan tentang manajemen persekolahan, pembelajaran bidang studi, dan penelitian berdaya saing global melalui praktik lapangan. Nah, ini harapan nanti Bapak Ibu punya pengalaman yang baik ya pada saat Bapak Ibu fokus untuk magang dalam bidang penelitian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini manfaat mata kuliah bagi mahasiswa ya. Ya, mungkin tidak perlu saya sampaikan, tapi silakan dilihat dalam slide ini. Ya, melatihkan keterampilan, mengenal praktik dunia kerja. Jadi Bapak Ibu ini sekarang kita antarkan, kita tunjukkan gitu ya. Ini loh dunia kerja kita sekarang, ya kan? Yang sekarang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu manfaatnya kita mengadakan intensif. Terus Bapak Ibu bisa membuat laporan magang, berikan data yang diperoleh dan pengamatan yang bisa dikembangkan untuk pembuatan tesis. Ini bagi mahasiswa, bagi institusi, kita bisa membangun kolaborasi, membangun networking, kemudian bisa saling mengisi memberikan balikan ya dalam rangka menyempurnakan kurikulum. Jadi data Bapak Ibu nanti juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan kurikulum supaya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini untuk mitra, ya kan? Ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi ada feedback, kemudian untuk membangun jejaring. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin kalau berkaca dari fase sebelumnya atau dari periode sebelumnya, intensif kita ini hanya magang di sekolah ataupun di kampus. Nah, harapannya sekarang kita mungkin lebih meluaskan diri untuk bisa melaksanakan kegiatan intensif dalam beberapa pilihan. Jadi tidak hanya di pendidikan tinggi atau di lembaga pendidikan, tapi kita juga bisa magang di dunia industri. Mohon maaf, kita juga punya kerjasama dengan CV Wardana yang mengembangkan industri alat-alat laboratorium IPA itu. Mungkin itu juga bisa kita pilih sebagai salah satu tempat untuk magang di sana, untuk mempelajari manajemen proyeknya, manajemen pengelolaannya gitu ya, untuk mempelajari strateginya dan seterusnya. Terus kemudian kita bisa juga magang di lembaga riset ya, mau di BRIN 8 insya Allah bisa kami fasilitasi, kemudian di mungkin LIPI atau yang lain silakan ya. Terus kemudian magang di lembaga pendidikan dan pelatihan, misalnya di BPMP atau LPMP kalau zaman dulu gitu ya, atau mungkin di lembaga yang lain. Terus kemudian magang penelitian pada dosen. Ini kemarin saya lihat Bu Dela ini sempat magang dengan kami, dengan saya dan Pak Nadi, menghasilkan satu artikel yang sudah publish di jurnal bereputasi di STA ya.
kebetulan masuk di Q4. Nah, terus kemudian mengikuti kegiatan di luar negeri, misalnya ada sit-in, short course, training, dan presenter di seminar internasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba untuk lebih mendiversi atau meluaskan kegiatan kita dalam mata kuliah ini. Karena kita berharap selain Bapak Ibu punya bekal pengalaman yang lebih lengkap, diharapkan juga ini akan mendukung kinerja prodi. Jadi semakin banyak Bapak Ibu berpartisipasi dalam kegiatan intensif yang lebih mengarah pada poin-poin yang saya sampaikan tadi, misalnya magang di dunia industri, jadi referensi baru untuk kami, sehingga nanti adik-adik yang berikutnya bisa kita arahkan ke sana. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketentuan pelaksanaan seperti ini. Jadi waktunya itu hanya 4 bulan atau 1 semester. Terus dibimbing oleh 2 orang dosen prodi yang dipilih oleh Kaprodi. Ini berdasarkan bidang keilmuan masing-masing. Misalnya nanti dari Bapak Ibu yang sudah kami tunjuk, ternyata nanti ada dosen luar yang harus kita libat. Kalian terus terang ini menjadi satu polemik yang masih belum tuntas. Jadi pada saat dosen pembimbing mata kuliah intensif yang hanya 2 SKS ini dipimpin atau dikelola oleh 2 orang dosen, maka masing-masing mendapatkan 1 SKS. Sehingga pada saat ada permintaan mata kuliah yang menjadi tempat magang dari Bapak Ibu mahasiswa, maka dari pihak PASA sulit untuk mengeluarkan. Karena 1 SKS dibagi sekian banyak dosen menjadi sangat kecil. Maka dalam konteks ini mungkin perlu kami sampaikan kebijakan dari PASA tidak mengeluarkan SK untuk Bapak Ibu sebagai bentuk ucapan terima kasih maka saya minta teman-teman mahasiswa kita sampaikan dalam bentuk apapun, bentuk ini yang sepakati ya, validator itu kan sudah tidak masuk di Remon. Kita membebani Bapak Ibu dosen kita dengan kepentingan kita. Jadi silakan supaya saling enak begitu ya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu memvalidasi silakan saja karena waktu itu masih masuk dalam remunerasi. Tapi sekarang sudah tidak masuk. Kenapa? Karena untuk yang murni itu mempertanyakan mengapa kalau yang validator pendidikan itu didanai, tapi kalau untuk validator bidang murni kok tidak. Akhirnya sekarang malah dihilangkan. Jadi saya rasa itu yang mungkin perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kita adalah 4 bulan atau 1 semester maksimal. Ya. Alur kegiatannya Bapak Ibu memprogram mata kuliah intensif di Siakadu, kemudian membuat proposal yang nantinya harus disetujui oleh pembimbing. Jadi silakan Bapak Ibu menulis ya, menulis apa sih yang mau diangkat dalam intensif ini, dalam mata kuliah intensif ini. Misalnya berdasarkan hasil kajian, Bapak Ibu ingin mengembangkan kemampuan dalam mendesain alat-alat pembelajaran misalnya. Nah, silakan saja. Artinya nanti kita bisa menawarkan untuk diarahkan pada CV Wardana misalnya. Ataupun ada yang ingin mengembangkan kemampuan risetnya. Nah, kita bisa arahkan ke magang penelitian dengan Bapak Ibu dosen, baik di UNESA maupun di luar UNESA. Ya, terus kemudian setelah proposal dibuat, baru melaksanakan kegiatan intensif sesuai dengan persetujuan dengan dosen pembimbing. Terus kemudian menyusun laporan, presentasi laporan, dan mengumpulkan laporan. Jadi alurnya saya rasa tidak terlalu sulit untuk diikuti ya. Nah, format laporan nanti akan kita siapkan panduannya, tapi yang jelas ini baru kami sampaikan secara kasar. Kita akan membuat laporan intensif dalam ukuran A5, biar tidak terlalu memenuhi ruangan prodi. Kemudian laporan itu harus ditandatangani oleh
mahasiswa, kemudian dosen pamong atau mitra pamong, kemudian dosen pembimbing dan kaprodi. Ya, jadi itu menjadi syarat pengesahannya, ya. Jadi silakan, karena kemarin saya lihat tidak ada laporan apa itu intensif yang masuk, karena laporan itu juga menjadi dokumentasi prodi. Ya, jadi silakan dilihat formatnya. Terus untuk penilaian, ya laporan kegiatan intensif 50%, pembimbingan lapangan 20%, presentasi laporan 30%. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pas ya sekitar 60 menit saya mempresentasikan materi ini. Semoga Bapak Ibu bisa menyaring atau merespon dengan baik apa yang kami sampaikan. Untuk sementara saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas pemaparan materinya yang telah dipaparkan dengan sangat jelas. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk tanya jawabnya, satu penanya langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Pak Eko? Langsung saja Bu, nanti biar tidak sampai lupa ya. Oke, monggo dari teman-teman yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Ya, termasuk mungkin dari Bapak Ibu dosen pendamping juga ya. Oke. Silakan. Bisa sekalian diskusi terbuka dengan Bapak Ya. Ibu dosen pendamping bila ingin menambahkan materi. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Ya, mungkin izin masuk dulu Pak Eko. Mbak Pratnya dulu. Oh, Ibu, Ibu. Monggo Bu Utia saja dulu Bu, silakan. Oh, ya sebentar. Saya kan telat tadi datangnya. Baik. Ngapunten Pak Eko mau nanya, berarti untuk apa tadi yang sudah disajikan Pak Eko, mahasiswa itu bebas memilih ya Pak ya? Betul, Dari betul. ke-4 atau berapa tadi? 4 ya? 4 Ya. macam kegiatan intensif gitu ya. Yeah. Sehingga kami di sini menunggu istilahnya nanti mahasiswa membuat kayak proposal gitu. Betul, kayak proposal singkat. Baik. Lalu kita disesuaikan dengan apa yang diminta oleh mahasiswa. Jadi seperti itu ya Pak Eko. Iya, betul Ibu. Sementara itu dulu Pak Eko. Terima kasih. Mungkin menekankan sampaikan oleh Bu Uti. Jadi ini yang membedakan dengan intensif yang tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan semuanya kita giring ke kampus atau ke sekolah. Nah, sekarang kita mencoba untuk memberikan pengalaman yang lebih. Artinya mahasiswa kita berikan kesempatan untuk menawarkan, Pak, saya mau magang atau mau intensif di LPMP misalnya. Nah, nanti mereka bisa menyampaikan apa yang mau masalah apa yang mau diangkat sesuai dengan lokasi intensif beliau itu, lokasi intensif mahasiswa itu, gitu Ibu. Oke, terima kasih Pak Eko. Terima kasih Ibu, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain saya persilakan. Mungkin Bu Mita yang sekarang juga baru bergabung, Bu Mita. Oke, terima kasih Pak Eko kesempatannya. Ini memang berbeda nggih Pak dengan yang di S1. Kalau di S1 itu kan memang guided ya, jadi memang harus seragam begitu. Kalau PLP ya PLP, gerutu-gerutu ke sekolah. Tapi ternyata kalau S2 itu memang beda ya, karena memang penalarannya, juga pengalamannya, kemudian profil lulusannya itu juga mungkin akan bervariasi lebih daripada yang S1 mungkin nggih. Jadi memang MBKM ini dimanfaatkan sedemikian rupa untuk memfasilitasi pilihan-pilihan yang tersedia. Namun ini nanti Pak Eko pertanyaan dari saya, ketika mahasiswa memilih begitu ya Pak untuk magang di mana dan kemudian kegiatannya dilakukan seperti apa sebagai DPL misalnya, itu apakah kami itu diberi arahan misalnya tagihannya apa dari program magang tersebut Pak Eko, sehingga nanti ketika diminta untuk memberikan penilaian ataupun yang terkait dengan kegiatan tersebut di akhir semester itu kira-kira seperti apa supaya
jelas gitu. Terutama saya kan baru bergabung ya, jadi masih belum pengalaman Pak Eko, sebetulnya masih belajar. Sering jamil-jamil Bu Tia kalau bingung saya ini Pak Eko. Ya Bu Tia nggak gemes-gemes bareng gitu, gregetan bareng. Pusing-pusing bareng. Pusing-pusing bareng gitu. Untung ada Bu Tia saya ini, jadi ada yang saya tanyai. Begitu. Jadi begitu Pak Eko supaya clear gitu di awal. Jadi kalau magang tagihan yang perlu untuk diingatkan oleh DPL untuk bisa dipenuhi itu kira-kira apa? Gitu. Matur nuwun Pak Eko. Matur suwun Bu Mita, ini pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin nanti juga ada yang menjadi kesepakatan di antara kita. Terus terang kalau misalnya untuk kegiatan di sekolah atau di perguruan tinggi, magang mengajar istilahnya itu kan kita sudah memiliki format yang baku untuk penilaian ya. Jadi di situ ada penilaian perangkat, terus kemudian penilaian laporan, kemudian ada penilaian presentasi, kemudian ada penilaian untuk dosen pamong atau guru pamong. Tapi yang terkait dengan bidang lain, terus terang kami juga masih akan ongoing progress Bu Mita. Yang jelas kalau tagihannya teman-teman mahasiswa harus menyiapkan laporan yang ya laporannya memang harus resmi ya, karena tempat magang pun harus kita beri, itu sebagai salah satu bentuk apa ya, hubungan kerjasama antara lembaga atau prodi dengan tempat Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan magang tersebut. Jadi intinya untuk penilaian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, 50% itu terkait dengan laporan. Ini penilaian yang paling banyak. Terus kemudian presentasi 30% dan kegiatan di lapangannya 20%. Jadi untuk tagihannya itu komposisi penilaiannya seperti itu Bu Mita. Ya, untuk sementara begitu. Sehingga nanti kami juga dengan Bu Titin dan Bu Uti selaku pendamping mata kuliah asesmen ya, mungkin nanti bisa membantu memberikan masukan terkait dengan format penilaian di non mengajar atau non memberikan kuliah gitu. Mungkin begitu Bu Mita. Matur suwun sangat masukannya. Nggih, matur nuwun Pak Eko. Iya, matur suwun. Mungkin izin masuk lagi Pak Eko. Oke, Ibu. Ini pengalaman yang S1 mungkin ya, yang sudah banyak magang. Istilahnya itu MSIB ya, Bu Mita ya. Ya, anak-anak S1 kan sudah banyak yang ikut MSIB. Itu yang memberi penilaian itu di tempat magangnya Pak Eko. Kemudian mereka itu dapat kayak transkrip itu, lalu sertifikat. Ya, sertifikat. Memang untuk yang sekarang tempat magang itu 4 bulan Pak Eko. Jadi ini kebetulan saya dengan Prof. Endang juga kemarin kan penelitian Kadareka itu sebenarnya juga salah satu luarannya adalah magang bagi mahasiswa. Tapi S1. Jadi kita bentuk seperti MSIB, kita kerjasama dengan kemarin Komite saya lupa. Kuanta Bu, Kuanta. Ini KPI. Ya, KPI. Ya, Kuanta ini. Ya. Kuanta itu. Nah, jadi itu memang 4 bulan Pak Eko. Jadi tetap membuat laporan, mahasiswanya membuat laporan untuk sana magang dan juga untuk kita. Jadi seperti itu Pak Eko. Terima kasih Bu. Mungkin kalau untuk yang kita yang di S2 ini, karena ini masih menjadi program baru untuk intensif, mungkin Radiano sedikit luwes ngaten Bu. Jadi mungkin yang kita gunakan referensi S1 namun kita sesuaikan. Jadi misalnya untuk sertifikat mungkin bisa cukup dengan surat saja dari lembaga tempat magang tersebut, misalnya kalau berkenan memberikan sertifikat ya baik, tapi kalau tidak misalnya memberikan keterangan bahwa mahasiswa ini sudah melaksanakan magang di lembaga tersebut misalnya. Terus untuk nilai memang pembimbing lapangan punya kesempatan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik yang nanti akan kita siapkan dengan porsi 20%. Gitu. 20%. Jadi tetap yang dominan adalah kita penilai dari dalam, dari pembimbing, kemudian ya dari pembimbing yang paling pembimbing 80%. Jadi kalau misalnya ada masalah di lapangan misalnya ya jelek-jeleknya masih dapat A- setelah itu. Karena kan hilang 20% gitu. Misalnya begitu. Jadi saya sangat tertarik dengan konsep di S1, namun kelihatannya saya belum mampu kalau misalnya mengkondisikan sestrike di S1.
Jadi kita buat luwes saja untuk sementara, tapi sambil kita akan menyiapkan ke depan secara berkelanjutan. Nggih. Terima kasih Bu Uti, gambarannya Bu Mita. Saya boleh tanya Pak Eko? Oke, Pak Budi. Baik, terima kasih untuk yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan internship ini. Itu kalau yang ke prodi Pak, yang ke perguruan tinggi gitu. Itu mungkin sudah ada kebijakan terbaru atau bagaimana dari Bapak Kaprodi Pak Eko sendiri sudah luring Pak kan itu ya? Iya. Oke, luring. Kalau 2 tahun yang lalu daring semua terus-terusan ya. Monggo kira-kira seperti apa targetnya, harus tampil berapa kali? Toh juga nanti kan itu kan tidak mungkin langsung di awal Pak, karena kami juga di S1 kan juga masih penataan gitu. Jadi kalau saya melihat dari desain dari yang Pak Eko tampilkan tadi, skemanya kan memang mulai dari plan, dari konsultasi terus proposal, terus actionnya baru ke kelas kan itu ya. Paling nggak targetnya kan itu. Kira-kira tampil berapa kali Pak? Karena idealnya kalau sampai tampil 4 kali, 3 kali kan juga kami di jurusan juga kan ada porsi dari untuk kemudian mahasiswa. Oke, monggo mungkin ada masuk istilahnya kebijakan dari Bapak Kaprodi. Betul, terima kasih Pak Budi. Jadi dalam konteks magang di perguruan tinggi atau di sekolah juga, mahasiswa tidak diizinkan untuk mendominasi, bahkan menggantikan, tidak boleh Pak Budi. Jadi ada fase mereka juga harus mengikuti kegiatan itu, dan itu mungkin cukup 1 kali atau 2 kali saja diberikan kesempatan untuk mengajar. Itu sebagai bekal Bapak Ibu dosen pendamping atau dosen lapangan untuk memberikan penilaian yang 20% itu Pak Budi. Nah, ini kelihatannya memang sangat tidak bisa ini ya, tapi yang jelas ini intinya ketentuan 2 atau 3 itu saya rasa fleksibel saja, bergantung pada situasi di kondisional di prodi Pak ya? Di prodi. Kalau misalnya memang tidak diperkenankan banyak untuk mengajar, ya cukup 2 tadi itu, minimal 2 lah Pak Budi, minimal 2. Yang penting Bapak Ibu pembimbing atau Bapak Ibu pendamping itu sudah bisa memberikan penilaian gitu terkait dengan kinerja mereka pada saat melaksanakan proses. Karena karakteristik penilaian yang magang di perguruan tinggi dibandingkan dengan magang riset, bandingkan dengan magang industri, magang yang lain itu berbeda-beda ininya. Teknik penilaiannya berbeda-beda. Mungkin begitu Pak Budi. Oke, saya sekalian izin untuk terkait untuk ketika pada saat pembimbingan Pak. Kan tidak harus ke kampus pasca karena memang lokasi untuk ini kan bisa kondisional masalah tempat gitu ya. Jadi bisa jadi kan anak-anak pasca ini jangan-jangan kok protes, Pak kampusnya kan di Lidah kan gitu ya. Jadi kami mungkin ya bisa jadi. Nah, ngoten nggih Bu. Ya karena posisi untuk S1 kan di Ketintang kan gitu. Ya, kami menyadari Pak Budi, artinya gini, untuk teman-teman mahasiswa ya silakan menyesuaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya disepakati bertemu Bapak Ibu dosen di kampus Ketintang, ya monggo, ya teman-teman yang harus ke sana. Ya, Bapak Ibu dosen tidak boleh yang ngalahi dari Bapak Ibu mahasiswa yang harus ke sana. Ini juga menjadi salah satu bentuk karakter pelajar Pancasila yang kita bangun ya. Jadi bukan hanya pada saat mengajarkan materi, tapi mulai proses ini juga sudah harus menyiapkan diri dengan baik. Dan itu juga menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk bisa memberikan penilaian dari proses-proses awal yang bisa mereka lakukan begitu. Oke, Pak Budi, terima kasih atas sami-sami Pak. Moga Pak Ilham silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Eko. Di sini saya ingin menanyakan mengenai magang yang di perguruan tinggi. Di dosen pengampu mata kuliah kan misal seperti di kelas kami, di kelas D itu adalah Pak Sukarmin dan Ibu Udia. Nah, untuk praktek mengajarnya yang 2-3 kali pertemuan itu, apakah kami yang 9 mahasiswa ini harus ikut kelasnya Pak Karmin dan Bu Udia, atau nanti ada pembagian dosen lagi yang kami ikut ke dosen itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Mohon izin Bu Moderator, saya lanjutkan ya. Saya respon langsung. Oke, monggo Pak Eko. Oke. Ya, terima kasih Pak Ilham. Ini pertanyaan yang baik.
dari Pak Ilham mewakili Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu pembimbing itu bertugas untuk mengorganisir Bapak Ibu, ya, mengorganisir Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan intensif ini. Nah, pada saat nanti Bapak Ibu memutuskan untuk memilih mata kuliah tertentu, otomatis kan sudah ada dosen pengampunya. Maka Bapak Ibu akan menginduk atau apa istilahnya ya, magang pada Bapak Ibu dosen pengampu tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin terkait dengan masalah penugasan, yang berhak menerima penugasan adalah Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliahnya, bukan Bapak Ibu dosen pembimbing ya, pembimbing yang seperti misalnya Pak Karmen sama Bu Utia. Nah, nanti misalnya Pak Ilham pas mengambil mata kuliahnya Prof. Yono misalnya, maka magangnya dengan Prof. Yono, tapi semua kegiatan pendampingan dengan pembimbing. Ya, terkait dengan masalah reportnya, terkait dengan masalah presentasinya, terkait dengan masalah yang lain itu ya dengan pembimbing. Jadi dengan Prof. Yono istilahnya ya mengikuti pengalaman beliau untuk mendampingi mahasiswa itu, Pak Ilham. Ya, mungkin begitu ya Pak Ilham ya. Kemudian mau bertanya lagi Pak. Ya. Untuk yang menentukan kami masuk ke mata kuliahnya dosen tertentu itu dosen pengampu mata kuliah atau kami mengajukan saya ingin ikut dosen Prof. Yono misal. Nah itu ya. Apakah kami yang mengajukan atau sudah dibagi-bagi oleh dosen pengampu? Yang jelas mahasiswa komunikasi dengan dosen pembimbing. Dengan Bu Uti, dengan Pak Karmen. Misalnya kalau Bapak di bidang kimia kan, mungkin yang fisika dengan Bu Titin dan Bu Mita, misalnya begitu. Nah, silakan berkonsultasi dengan beliau. Memang sengaja kami memilih dosen pendamping mata kuliah intensif ini, dosen pembimbing mata kuliah intensif ini yang kebetulan punya peran di prodi masing-masing, sehingga nantinya mungkin lebih mudah. Nah, misalnya Pak Ilham kok sangat antusias dengan mata kuliahnya Prof. Yono, ya bisa berkomunikasi dulu dengan Prof. Yono misalnya, ya kan? Prof, saya ingin magang dengan Prof. Yono untuk mata kuliah intensif, apakah diizinkan? Untuk mata kuliah, untuk materi apa, untuk mata kuliah apa, begitu. Nah, kemudian nanti dibuatkan proposalnya, diusulkan kepada pembimbingnya. Jadi ibaratnya kita jemput bola gitu loh Pak Ilham. Kita mencoba untuk berkomunikasi dulu secara non formal, nah terus kemudian baru dikomunikasikan dengan pembimbing dalam bentuk proposal. Ya begitu ya Pak Ilham ya. Jadi yang jelas kami tidak bisa memfasilitasi membagi ke masing-masing dosen di jurusan kita kesulitan. Itu kami serahkan sepenuhnya pada dosen pembimbing mata kuliah. Ya, oke, mungkin begitu Pak Ilham. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Ada lagi Bapak Ibu? Ada dari Bu Dela, Pak. Izin. Bu Dela, ya. Baik. Terima kasih Pak Eko kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak. Ketika kami ingin memilih tempat magang di tempat kami mengajar seperti itu Pak, terkait penilaiannya, sini tadi disebutkan bahwa ada 20% kegiatan ya Pak. Nah yang ingin saya tanyakan itu gambaran penilaiannya seperti apa Pak? Misalkan kita sudah mengajar di sekolah, kemudian apakah Bapak Ibu dosen lapangan itu memberikan penilaian prosesnya itu seperti apa gambarannya Pak? Ataukah hanya dilihat dari segi laporan dan presentasinya saja? Karena kebetulan juga ini sudah offline ya Pak, persekolahannya. Jadi untuk proses penilaiannya seperti apa Pak? Oke, ya Bu Dela, kita sudah menyiapkan format penilaian ya untuk dosen pembimbing lapangan. Nanti mungkin akan kami sampaikan di grup ya. Semua sudah disusun, dilengkapi dengan rubriknya. Artinya untuk Bapak Ibu yang memilih tempat penelitian di daerah misalnya, kan tidak mungkin Bapak Ibu
pembimbing harus berkunjung ke sana karena pertimbangan kesibukan dan seterusnya. Nanti silakan untuk berkomunikasi secara intensif, mungkin menyiapkan semua rekamannya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat berdasarkan portofolio yang disiapkan begitu. Nah, untuk penilaian nanti akan kita bekali dengan instrumen penilaian yang sudah ada rubriknya. Jadi insya Allah instrumen itu bisa digunakan oleh siapapun yang punya kompetensi menilai, ya, seperti guru pamong yang dipilih Bu Dela misalnya, atau dosen pamong yang dipilih oleh Pak Ila misalnya, itu sudah ada form penilaiannya. Cuman mungkin yang perlu saya pesankan, karena kita tidak menganggarkan untuk Bapak Ibu pendamping, untuk dosen atau guru pendamping, maka mungkin silakan Bapak Ibu ya menyampaikan ucapan terima kasih dalam bentuk apapun lah, ya, sebagai bentuk terima kasih karena Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan apa intensif di sekolah tersebut itu. Ya, mungkin begitu ya Bu Dela ya. Ya, nanti silakan setelah ini akan saya share di grup terkait dengan form penilaian supaya nanti Bapak bisa mempersiapkan. Untuk yang di luar magang mengajar baik di pendidikan tinggi maupun di pendidikan menengah, nanti kami akan menyusulkan form penilaian tersebut, sedang kami persiapkan. Ya, terima kasih Ibu Dela. Terima kasih Pak Eko. Yang kira-kira tertarik ke luar negeri siapa? Ada enggak? Atau magang riset? Bu Rima hari ini? Bapak, saya mau nanya yang itu Pak, yang memberikan pelatihan workshop silakan. Bapak. Gitu, Bapak, saya mau nanya gini, itu untuk pelatihan workshopnya itu melalui lembaga atau nanti mahasiswanya sendiri yang nyari lembaga untuk pelatihan atau bagaimana ya Pak? Terus itu kalau misalnya pelatihannya tentang membuat media pembelajaran, itu apakah harus 4 bulan atau gimana, berapa kali Ya, gitu Bapak? Itu yang saya tanyakan. Begini, kalau kita bandingkan dengan kegiatan PKM yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu mahasiswa, mungkin kan ada beberapa kali kegiatan gitu ya. Silakan saja, yang penting di situ nanti akan bisa dihasilkan produk seperti yang direncanakan, Bu Rima. Ya, satu contoh misalnya gini, Pak, saya merancang untuk kegiatan workshop ya, mungkin ya paling tidak minimal 2 kali lah, seperti yang dilakukan pada saat Bapak Ibu melaksanakan magang di kampus maupun di sekolah, ya kan? 2 kali misalnya, 2 kali kegiatan. Kan biasanya untuk workshop itu kan diharapkan bisa sampai menghasilkan produk, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar mempresentasikan materi saja, enggak, tapi ada produk yang dihasilkan oleh peserta. Nah, yang biasa kami lakukan pada saat kegiatan pertama kita adakan kegiatan langsung, terus kemudian pada saat yang berikutnya kita dampingi secara online. Nah, itu akan sangat efektif begitu. Jadi itu sangat efektif. Silakan saja Bu Rima untuk bisa berkoordinasi dengan pembimbingnya. Mungkin kalau seperti ini kan bisa membentuk tim ya, beberapa orang yang nantinya akan bisa mengambil dari bagian-bagian workshop itu. Workshopnya satu, tapi ada beberapa komponen yang dikerjakan secara bersama-sama oleh teman-teman mahasiswa. Bisa dipahami ya Bu Rima ya? Iya, paham Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Rima. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Bu Kartika? Silakan Bu Kartika. Pagi Pak Eko. Pagi ya. Iya, saya ada 2 pertanyaan Pak Eko. Yang pertama dari saya, apakah ketika kita magang di sekolah, kami perlu menyiapkan video untuk ketika mengajar anak-anak? Kemudian kalau misalnya kami perlu menyiapkan video untuk diberikan ke dosen pembimbing, itu berapa video yang kami perlukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk dosen pengampu di lapangan,
di sekolah kami ya, yang kami ambil untuk magang, itu apakah ada kriteria khusus? Misalkan harus kepala sekolah dari sekolah kami, ataukah mungkin ada kriteria khusus, mungkin harus S2 atau S3 atau bagaimana? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bu Kartika. Mungkin bisa langsung saya jawab ya Bu Moderator. Terkait dengan video ini tidak ada ketentuan Bu Kartika berapa banyak video atau berapa lama durasi video yang Bapak Ibu siapkan. Intinya ini kan terkait dengan bagaimana Bu Kartika meyakinkan Bapak Ibu pembimbing bahwa Bu Kartika benar-benar melaksanakan kegiatan magang di lembaga tertentu misalnya, ya kan? Jadi kalau misalnya proses mengajar itu bisa divideokan secara utuh, saya rasa lebih bagus. Artinya ini semakin meyakinkan gitu ya. Oh berarti Bu Kartika benar-benar melaksanakan. Karena itu nanti akan berkaitan dengan bentuk penilaian yang dilakukan oleh pembimbing kepada Bu Kartika. Terus yang kedua terkait dengan siapa yang berhak untuk menjadi guru pendamping, saya rasa yang kompeten Bu Kartika. Bu Kartika ini kan masuk S2 gitu ya. Ya paling tidak mencari guru senior yang dianggap layak secara kompetensi gitu. Kalau toh misalnya apakah harus S2 tidak ada ketentuan. Tapi pilih saja guru senior yang bisa menjadi pendamping Bu Kartika selama proses magang. Dan bisa jadi itu akan saling berkomunikasi dengan pembimbing karena pembimbing bisa meng-cross-check apakah benar Bu Kartika ini melaksanakan magang didampingi oleh bapak atau ibu tersebut, misalnya begitu. Jadi silakan nanti di dalam usulan penelitiannya, usulan magangnya, usulan intensifnya itu disampaikan guru pendampingnya siapa. Tidak ada format khusus untuk proposal atau usulan intensif. Silakan membuat sesuai dengan ya kaidah yang normal saja. Ya, ada latar belakang, ada masalah, ada tujuan dan seterusnya. Kemudian ada landasan berpikir dan seterusnya ya, sampai bagaimana kegiatan rancangannya seperti apa itu silakan digambarkan. Mungkin sekitar 10 halaman sudah cukup. Ya, 10 halaman, terus kemudian nanti dijilid yang rapi untuk disampaikan ke pembimbing. Nah, mungkin yang paling penting sebenarnya kita bisa mengadakan prakomunikasi dengan Bapak Ibu pembimbing untuk menyampaikan ide di awal supaya pada saat proposal itu kita buat tidak sampai oh ini belum diketahui, oh ini masih diragukan misalnya. Tapi kalau kita sudah komunikasikan secara non formal, maka bisa jadi Bapak Ibu pembimbing sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan, isu apa yang akan kita angkat begitu. Yang saya rasa ya kita atur strategi lah Bu Kartika supaya semuanya bisa damai kan begitu ya. Ya, mungkin begitu. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama Bu Pratnya silakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf saya off cam karena koneksinya tidak stabil. Apa-apa. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya sudah banyak yang terjawab dari diskusi sebelumnya, namun saya ingin mengonfirmasi terkait proposalnya. Berarti ini proposalnya kita buat dan kita diskusikan ke dosen itu saat sudah aktif perkuliahan, ya Pak. Namun kalau untuk secara praformal atau sharing-sharing dengan dosen bisa dilakukan mulai dari sekarang. Betul Bu Pratnya. Betul. Bu Pratnya ini bidangnya apa? Kimia? Saya kimia, Bapak. Kimia berarti sudah bisa komunikasi dengan Bu Uti maupun Pak Karmin terkait dengan rencana magangnya. Jadi konsep magang yang kita lakukan sebenarnya kan berkaitan dengan jika memungkinkan ya dengan tesis yang akan Bapak Ibu tulis sebenarnya. Tapi kalau toh misalnya tidak, ya tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa dikaitkan dengan tesis akan jauh lebih efektif. Jadi silakan saja bisa berkomunikasi di awal, kemudian nanti setelah ada kesepakatan, silakan Bu Pratnya mulai menulis proposal singkat terkait dengan konsep intensifnya seperti apa, rancangan aksinya seperti apa dan seterusnya begitu. Ya. Mungkin begitu ya Bu Pratnya. Nambahkan Pak Eko pengalaman tahun lalu. Iya. Dari yang Pak Eko sampaikan barusan untuk mahasiswa, itu kalau bisa akan lebih bagus kalau ada kaitan dengan materi tesis. Jadi sudah menyicil, artinya apa? Untuk syarat publikasi itu yang akan makan banyak waktu.
kan gitu. Jadi kalau sudah punya publikasi kan cepat ya Pak Eko ya untuk ujiannya. Betul. Iya Pak Budi sepakat. Minimal intensif itu kita sudah nyelengi. Entah itu publikasinya atau entah itu draft proposalnya, entah itu instrumennya itu. Jadi kita berpikir efektif saja seperti yang disampaikan Pak Budi. Ya mungkin begitu. Mungkin terima kasih Pak Budi diingat. Oke, terima kasih Pak Budi dan Pak Eko. Sama-sama beberapa. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Cukup? Pak Karmen mungkin ada yang mau sampaikan Bapak? Dari Bapak Ibu pembimbing, Bu Titin, Bu Mita, Bu Siva, kalau hadir. Pak Eko, mohon izin saya mau bertanya. Monggo Ibu. Nggih, ngapunten terlambat. Nggih, Pak Eko, jadi ini nanti mereka intensifnya itu boleh di sekolah, boleh di perguruan tinggi? Boleh Ibu. Oh, boleh, nggih. Nggih, sampun. Karena saya biasanya pasangan dengan Pak Budi itu kita di perguruan tinggi gitu. Oh, gitu. Terus jadi nanti minta izin, surat izin dari Kaprodi S2 Pendidikan Sains, terus kita berikan ke Kaprodi di jurusan S1. Nah, kebanyakan yang mereka ampuh itu nanti pada mata kuliah yang kebetulan kami mengajar begitu Pak Eko. Oh iya. Oke, terus kami izin di tim itu, salah satu tim itu nanti menjadi dosen pamong. Nah, apakah nanti bisa seperti itu atau ada aturan tersendiri dari prodi S2 Sains? Begitu Pak Eko, terima kasih. Terus Ibu. Intinya kami menyerahkan sepenuhnya pada dosen pembimbing, pada dosen pembimbing. Jadi memang ketentuan apakah semuanya harus di S1 misalnya memang itu sudah mulai kita urai supaya ya satu sisi menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa juga karena ada hal-hal tertentu mungkin terkait dengan tesis dan seterusnya itu Ibu. Tapi kalau misalnya memang Ibu memfasilitasi mahasiswa dan disepakati untuk di S1 ya monggo saja. Jadi intinya kami serahkan semuanya. Jadi biasanya kami hanya mereka 5 kali pertemuan, tapi di 5 kali pertemuan itu bisa mereka hanya 3, tetapi perangkat pembelajarannya menyiapkan sesuai dengan RPS yang ada di situ dimodifikasi. Jadi semacam nanti ada proses pemagangan kepada kami sebelum mereka dilepas. Oh gitu. Moga bisa. Jadi saya intinya untuk kegiatan ini mengikuti saran dari pembimbing. Yang penting tahapan bakunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi mereka kita biasakan untuk mengawali dengan menyampaikan rencana, terus kemudian disepakati, baru mereka bisa melanjutkan. Masalah substansi yang ada dalamnya saya serahkan sepenuhnya pada pembimbing. Mungkin itu. Baik Pak Eko, terima kasih. Terus Ibu. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Sekali lagi sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada sesi pengenalan mata kuliah intensif. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa, Pak Alfa dan semuanya, Pak Arif, Bu Dela dan semuanya yang sangat luar biasa. Dan saya menunggu kinerjanya ya. Jadi mungkin kita sekarang sudah waktunya untuk semakin menunjukkan eksistensi kita yang selama ini mungkin kita masih cenderung belum tampak. Saya kemarin pada saat ada pertanyaan, apakah mahasiswa S2 itu juga punya kegiatan? Sementara kami menjawab masih belum waktu itu. Nah sekarang kami sudah berani untuk menunjukkan. Insya Allah kami mohon doanya karena pada tanggal 19 kami akan melakukan submit dokumen untuk akreditasi Lamdik dan semoga prodi kita bisa sukses mendapatkan akreditasi yang unggul gitu ya. Nanti setelah itu kita baru akan mempersiapkan untuk melakukan akreditasi ASEAN.
Jadi saya terima kasih Kagem Bu Siva, Bu Titin, Pak Karmin, Bu Uti, Bu Mita, dan semuanya yang mensupport persiapan kita semua untuk melaksanakan akreditasi LAMDING. Mungkin itu saya kembalikan kepada Bu Moderator. Terima kasih banyak Pak Eko dan Bapak Ibu dosen yang lain. Untuk hasil diskusi pada hari ini, saya izin bacakan kesimpulannya. Jadi, mahasiswa bebas memilih mau magang di mana, sehingga dosen pendamping menunggu proposal dahulu dari mahasiswa. Untuk tagihannya, yang pasti yaitu laporan resmi dan yang lain tergantung tempat magangnya meminta tagihan seperti apa. Lalu kemudian magang dilakukan secara luring untuk tampil berapa kali di jurusan minimal 2 kali atau disesuaikan kondisi di prodi. Untuk pembagian dosen pembimbing, prodi tidak membagi dosen pembimbing, jadi mahasiswa menjemput bola sendiri, kemudian dikonsultasikan ke dosen pengampu mata kuliah. Untuk yang mengajar di sekolah, rekaman video atau dokumen disiapkan, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing yang pasti sudah merepresentasikan bahwa mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan magang dengan baik. Kemudian untuk pelatihan workshop dilakukan melalui lembaga atau sendiri dan dilakukan berapa kali itu tergantung sampai dengan workshop itu menghasilkan produk oleh peserta workshop. Untuk kegiatannya disarankan yang berkaitan dengan tesis sehingga ada progres untuk publikasi atau perangkat yang lain. Untuk kegiatan syarat yang di lapangan mengikuti dosen pembimbing. Seperti itu kesimpulan diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Pratnya sebagai MC. Terima kasih Bu Mita, Pak Eko, Bu Utia, Bu Siva, dan juga Pak Budi beserta dosen-dosen lain yang telah bersedia untuk hadir dan diskusi bersama kami. Hadirin yang kami hormati, kita telah di penghujung sosialisasi. Marilah kita akhiri sosialisasi ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih.